Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa hidup ini penuh misteri? Ada luka yang kita bawa bertahun-tahun, tanpa pernah menemukan jawaban. Ada doa yang kita bisikkan berulang-ulang, namun seakan menggantung di langit tanpa kabar. Ada jalan yang kita tempuh, terasa gelap, panjang, dan membingungkan. Sahabat, jika perenungan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like, agar semakin banyak yang merasakan cahaya ini. Tekan juga tombol subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan iman yang penuh hikmah. Karena siapa tahu, satu klik darimu bisa menjadi jalan kebaikan. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain yang sedang mencari arah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah engkau duduk sendiri di malam yang sunyi, lalu bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa begitu berat untuk dipahami? Pernahkah engkau merasa doa-doa yang kau panjatkan seolah hanya berhenti di langit-langit kamar, lalu engkau bertanya, apakah Allah mendengar bisikan hatiku? Pernahkah engkau berjalan begitu jauh, tapi tak tahu arah? Lalu muncul tanya, apakah jalan ini benar, ataukah aku tersesat tanpa sadar? Pernahkah engkau merasa bahagia sekejap, lalu sedih menghampiri tanpa sebab? Hingga engkau bertanya, apa arti dari semua rasa yang silih berganti ini? Pernahkah engkau menatap luka lama yang tak kunjung sembuh, lalu bertanya, mengapa Allah mengizinkan aku merasakan perih yang panjang? Pernahkah engkau iri pada orang lain yang tampak mudah dalam hidupnya, lalu bertanya, mengapa rezeki dan kebahagiaan tak juga datang menghampiri aku? Pernahkah engkau berada di titik paling rendah, hingga bertanya, apakah aku masih layak dicintai oleh Allah? Pernahkah engkau menahan tangis di balik senyum, lalu dalam hati berbisik, sampai kapan aku harus kuat menjalani semua ini? Dan sahabat, pernahkah engkau menyadari bahwa semua pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk dijawab oleh dunia? Karena jawaban sejati hanya bisa kita temukan ketika hati kembali pulang kepada Allah. Sahabat, hidup ini seringkali membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini? Pertanyaan yang datang bukan karena kita tidak beriman, melainkan karena hati sedang mencari cahaya di tengah gelapnya jalan. Ada luka yang kita bawa, yang seakan menjadi bagian dari diri kita sendiri. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya saja kita belajar hidup bersamanya. Dan disitulah Allah mengajarkan arti sabar. Ada doa yang kita panjatkan berulang kali, namun jawabannya tak kunjung datang. Lalu kita belajar, mungkin doa itu bukan untuk sekarang, melainkan untuk saat hati kita benar-benar siap menerimanya. Ada jalan yang terasa panjang, gelap, dan membingungkan. Namun justru di jalan itulah kita menemukan diri yang lebih dekat kepada Allah, karena kita terpaksa menunduk dan memohon pertolongannya. Kita sering berusaha memahami mengapa hidup tidak sesuai dengan rencana. Padahal, bisa jadi justru di balik kegagalan itu, Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk. Kita merasa lelah mengejar apa yang kita inginkan, lalu tiba-tiba sadar bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah semua yang kita kejar, melainkan hati yang tenang bersama Allah. Kadang kita bertanya, mengapa aku diuji dengan berat? Jawabannya sederhana. Karena Allah ingin mengangkat derajat kita, membersihkan jiwa kita, dan menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih indah. Di tengah rasa kehilangan, kita belajar bahwa dunia ini bukan tempat menetap, melainkan tempat singgah. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan pengingat bahwa perjumpaan sejati ada di akhirat. Ketika hati rapuh dan tubuh lelah, Allah seolah berbisik lewat firman-Nya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sahabat, tidak semua pertanyaan hidup butuh jawaban. Ada pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan keyakinan, bukan logika. Dan disitulah iman kita diuji. Ada luka yang tidak perlu sembuh dengan alasan, melainkan cukup dengan penerimaan. Karena penerimaan itulah yang membuat hati tetap hidup. Ada doa yang tidak harus terjawab hari ini, karena doa itu sedang Allah simpan untuk hari esok, atau bahkan untuk akhirat yang kekal. Ada kegelapan yang Allah biarkan, agar kita benar-benar mencari cahayanya. Sebab cahaya itu hanya terasa berarti ketika kita pernah merasakan pekatnya gelap, belajar percaya kepada Allah,
tanpa harus mengerti semuanya adalah seni kehidupan yang sesungguhnya. Karena tidak semua rahasia harus dibuka, ada yang cukup kita jalani dengan ridha. Dan mungkin kebahagiaan itu bukan ketika semua pertanyaan terjawab, melainkan ketika hati kita mampu berkata, "Cukuplah Allah sebagai penuntunku. Hidup adalah perjalanan pulang. Kadang jalannya lurus, kadang berliku, kadang terang, kadang gelap. Tetapi tujuan akhirnya selalu sama, kembali kepada Allah." Maka setiap luka, setiap doa, setiap pertanyaan, semuanya hanyalah bagian dari peta jalan agar kita menemukan arah pulang. Kita tidak selalu butuh alasan untuk kuat. Kita hanya butuh Allah sebagai sandaran. Karena bersamanya, kelemahan berubah menjadi kekuatan. Kita tidak selalu butuh jawaban dari dunia. Kita hanya butuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya walau sekejap mata. Dan pada akhirnya, sahabat, semua yang kita cari, semua yang kita pertanyakan, semua yang kita tangisi, jawabannya selalu satu: Allah. Dialah cahaya yang menuntun kita pulang. Luka, doa, dan jalan gelap dalam hidup. Sahabat, hidup selalu punya cara untuk mengajarkan kita hal-hal yang tak pernah kita minta. Luka, kehilangan, bahkan kekecewaan sering datang tanpa undangan. Kita tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa belajar darinya. Luka itu, meski pahit, seringkali menjadi jalan agar kita belajar sabar. Sebab tanpa luka, kita tak akan tahu bagaimana rasanya disembuhkan oleh Allah. Tanpa sakit, kita tak akan tahu nikmatnya sehat. Begitu pula dengan doa, kita memanjatkannya berulang-ulang dengan air mata, dengan harapan, dengan keinginan yang mendalam. Namun tidak semua doa langsung dikabulkan. Ada yang tertunda, ada yang diganti, ada yang disimpan untuk akhirat. Pernahkah engkau merasa doa yang kau panjatkan tidak kunjung dijawab? Padahal, bisa jadi Allah sudah menjawabnya dengan cara yang berbeda, hanya saja kita belum mampu melihatnya. Jalan hidup pun sering terasa gelap. Kita melangkah tanpa tahu arah, seakan semuanya abu-abu, tak jelas. Namun justru di jalan gelap itu, kita dipaksa untuk mencari cahaya. Dan cahaya itu tidak lain adalah Allah. Seorang sufi pernah berkata, "Gelapnya malam bukan berarti matahari telah mati. Ia hanya bersembunyi sementara agar kita belajar menghargai cahaya." Begitu pula dengan hati. Gelap bukan berarti Allah pergi, tetapi agar kita semakin merindukannya. Kutipan itu mengajarkan kita bahwa kegelapan bukan hukuman, melainkan jeda. Saat kita merasa kehilangan cahaya, Allah sebenarnya sedang mengajari kita cara mencarinya dengan sungguh-sungguh. Sahabat, bukankah seringkali kita lebih khusyuk berdoa ketika hidup kita terasa sulit? Bukankah hati kita lebih lembut ketika sedang terluka? Luka, doa yang tertunda, dan jalan gelap bukanlah musibah semata, tetapi undangan untuk kembali kepada Allah. Allah tidak ingin kita hanya sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa ada tempat kembali. Maka Dia kirimkan luka agar kita berhenti sejenak. Dia tahan doa agar kita belajar sabar. Dia biarkan jalan gelap agar kita mencari cahayanya. Semua itu adalah cara Allah mendidik jiwa kita. Sebab jiwa manusia seringkali keras kepala. Ia baru sadar ketika diuji. Ia baru merendah ketika terjatuh. Maka jangan terburu-buru menganggap luka sebagai keburukan. Kadang luka adalah jendela yang Allah buka agar cahayanya masuk ke dalam hati kita. Jangan pula terburu-buru kecewa pada doa yang tak kunjung terkabul. Sebab doa itu mungkin sedang menunggu waktu terbaiknya, waktu yang hanya Allah tahu. Dan jangan takut dengan jalan gelap. Sebab jalan gelap hanyalah tanda bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju cahaya yang lebih terang. Ingatlah, sahabat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sedang mengajari kita cara mengenalnya lebih dalam. Luka, doa, dan jalan gelap hanyalah bahasa cintanya yang kadang tak kita mengerti. Maka belajarlah untuk percaya, bahkan ketika tidak ada jawaban. Karena pada akhirnya, semua pertanyaan kita hanya akan menemukan satu jawaban: Allah.
kegagalan, keletihan, dan ujian berat. Sahabat, pernahkah engkau merasakan kegagalan yang begitu menyakitkan? Rencana yang sudah disusun runtuh begitu saja, harapan yang kau rajut dengan penuh doa, justru berakhir dengan kecewa. Saat itulah kita bertanya, mengapa Allah membiarkan aku gagal? Padahal, bisa jadi kegagalan itu adalah perlindungan, bukan penolakan. Allah menjaga kita dari sesuatu yang lebih buruk. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik tabir takdir. Kita hanya melihat sebatas hari ini, sedangkan Allah melihat seluruh jalan hidup kita. Maka kegagalan hari ini bisa jadi adalah jalan menuju keberhasilan esok. Namun manusia adalah makhluk yang cepat lelah. Kita berlari mengejar dunia, menumpuk cita-cita, memburu impian. Lalu di tengah perjalanan, kita merasa letih, kehilangan arah, dan bertanya, untuk apa semua ini? Letih itu bukan tanpa sebab. Allah ingin kita berhenti sejenak, duduk tenang, dan menyadari bahwa dunia bukan tujuan, melainkan persinggahan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, dunia ini hanyalah ladang. Jangan kau habiskan seluruh tenagamu di ladang, hingga lupa bahwa hasil panen yang kau cari ada di akhirat. Kutipan ini sederhana, tapi begitu dalam. Ia mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat menanam, bukan tempat menuai. Jika kita terlalu sibuk menanam di sini, tanpa mengingat panennya di akhirat, kita akan pulang dengan tangan kosong. Maka jangan heran jika Allah menghadirkan kegagalan, keletihan, dan ujian berat. Itu semua adalah caranya agar kita tidak tertipu oleh ladang ini. Ketika engkau merasa gagal, mungkin Allah sedang mengajarkan arti tawakal. Ketika engkau merasa letih, mungkin Allah sedang menuntunmu untuk beristirahat di dalam zikir. Dan ketika engkau diuji berat, mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari hal-hal yang menghalangi hubunganmu dengannya. Sahabat, ujian berat bukan berarti Allah benci. Justru sebaliknya, ujian adalah tanda bahwa Allah peduli. Dia ingin mengangkat derajat kita agar kita lebih dekat dengannya. Bayangkan seorang guru yang sayang pada muridnya. Ia akan memberi ujian yang sulit, bukan untuk menyiksa, tetapi agar murid itu lulus dengan nilai tinggi. Begitu pula dengan Allah kepada hambanya. Maka, jangan patah hati saat kegagalan datang. Jangan menyerah ketika keletihan melanda. Dan jangan berputus asa ketika ujian terasa berat. Ingatlah, setiap tetes air mata, setiap doa yang keluar dari hati yang lelah, semuanya dihitung oleh Allah sebagai amal, sebagai jalan pulang. Karena sesungguhnya kegagalan, keletihan, dan ujian berat bukanlah akhir. Mereka hanyalah pintu yang akan membawamu lebih dekat dengan Allah. Kehilangan, dunia sebagai persinggahan, dan janji Allah. Sahabat, kehilangan adalah salah satu guru paling jujur dalam hidup. Ia datang tanpa permisi, membawa perasaan hampa yang sulit kita terima. Namun justru dari kehilangan, kita belajar arti memiliki. Kita sering lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Apapun yang kita genggam erat, pada akhirnya akan kembali kepada pemilik sejati, Allah. Kehilangan orang tercinta, harta, jabatan, bahkan mimpi yang kita rajut bertahun-tahun, seringkali meninggalkan luka. Tetapi di balik luka itu, Allah sedang berbisik, jangan mencintai sesuatu melebihi aku, sebab hanya aku yang tidak akan meninggalkanmu. Dunia ini, sahabat, hanyalah tempat singgah. Kita ibarat musafir yang berhenti sebentar di sebuah penginapan. Apakah ada musafir yang membangun rumah permanen di tempat singgah? Tidak, karena ia tahu perjalanan masih panjang. Maka kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kehilangan adalah pengingat agar kita tidak terlalu betah di dunia. Sebab rumah sejati kita bukan di sini, melainkan di akhirat. Jalaluddin Rumi pernah berkata, jangan bersedih jika engkau kehilangan sesuatu. Bukankah setiap daun yang gugur memberi ruang bagi tunas baru untuk tumbuh? Kutipan itu sederhana, tapi penuh hikmah. Ia mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah kehancuran. Justru kehilangan adalah ruang kosong yang Allah ciptakan agar diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti pohon yang merelakan daun-daunnya gugur,
agar bisa menumbuhkan tunas baru. Begitu pula kita harus rela melepas apa yang hilang, agar hati kita tumbuh lebih dekat dengan Allah. Seringkali kita bertanya, mengapa aku yang harus kehilangan? Namun, mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang ingin Allah ajarkan lewat kehilangan ini? Dunia tidak pernah menjanjikan keabadian. Bahkan kebahagiaan terbesar di dunia pun hanyalah bayangan singkat dari kebahagiaan yang sejati di akhirat. Maka, kehilangan adalah cara Allah mengingatkan. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Dunia hanyalah jembatan, bukan rumah. Dan Allah telah berjanji dalam firman-Nya bahwa setiap kehilangan di dunia akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, entah di dunia atau di akhirat kelak. Sahabat, bukankah kita seringkali merasa lebih dekat kepada Allah saat kehilangan datang? Saat itulah kita sadar, hanya Allah yang tidak pernah pergi. Maka jangan anggap kehilangan sebagai hukuman. Anggaplah ia sebagai undangan lembut dari Allah, agar hati kita kembali kepadanya dengan sepenuh cinta. Sebab pada akhirnya, kehilangan hanyalah jalan. Jalan yang menuntun kita untuk melihat dunia sebagai persinggahan, dan Allah sebagai tujuan pulang. Firman Allah, pertanyaan tanpa jawaban, dan iman sebagai sandaran. Sahabat, ada masa ketika hidup menekan kita begitu kuat, hingga kita merasa hampir menyerah. Di saat itulah, firman Allah turun sebagai penguat, bagaikan embun yang menyejukkan hati yang kering. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." At-Taubah 40. Ayat ini sederhana, tapi mampu membuat hati yang rapuh kembali tegak. Bukankah seringkali kita mencari jawaban dari manusia, namun yang kita dapat hanya rasa kecewa? Sedangkan ketika kita membuka Al-Quran, satu ayat saja bisa menenangkan jiwa, seakan dunia kembali bersinar. Hidup memang penuh pertanyaan yang tak semua bisa terjawab. Mengapa aku diuji? Mengapa doa belum terkabul? Mengapa luka ini masih ada? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali hanya berputar di kepala tanpa henti. Namun, sahabat, tidak semua pertanyaan butuh jawaban logis. Ada pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh iman. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam Al-Hikam, "Jika engkau tidak mendapatkan jawaban dari doamu, jangan berburuk sangka pada Allah. Karena bisa jadi, Allah telah menjawabnya dengan cara yang tidak kau mengerti." Kutipan ini dalam sekali. Ia mengajarkan bahwa tidak semua jawaban berbentuk nyata sesuai keinginan kita. Ada jawaban yang berbentuk kekuatan hati, ada yang berupa kesabaran, ada pula yang berupa penundaan untuk waktu terbaik. Maka, ketika kita merasa doa tidak terkabul, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah telah menjawab. Hanya saja hati kita belum mampu membaca bahasa jawaban itu. Sahabat, bukankah indah jika kita belajar percaya tanpa harus selalu mengerti? Karena hakikat iman adalah bersandar, bukan memahami semua rahasia. Jika kita menuntut semua jawaban, kita akan lelah. Tetapi jika kita memilih bersandar kepada Allah, kita akan tenang. Dunia sering membuat kita merasa ditinggalkan. Namun firman Allah dan iman yang kita pegang adalah tali yang tak pernah putus, penopang yang tidak pernah goyah. Kita mungkin tidak tahu mengapa Allah menunda doa, atau mengapa jalan hidup begitu berliku. Tapi iman mengajarkan, cukup tahu bahwa Allah selalu bersama kita. Itu saja sudah cukup. Pertanyaan tanpa jawaban seharusnya bukan membuat kita gelisah, melainkan membuat kita semakin rendah hati. Karena keterbatasan kita hanyalah tanda betapa besar kebijaksanaan Allah. Sahabat, jangan biarkan hidup yang penuh misteri membuatmu goyah. Biarlah pertanyaan itu tetap menggantung, asal imanmu tetap tegak. Karena pada akhirnya, bukan jawaban yang membuat kita kuat, tetapi iman yang membuat kita mampu berjalan, meski tanpa mengerti semua hal. Penerimaan, doa yang tertunda, dan rahasia Allah dalam gelap. Sahabat, ada satu hal yang sering kita lupakan dalam hidup, menerima. Kita pandai meminta, kita kuat berdoa, tapi kita sering sulit menerima. Penerimaan bukan berarti berhenti berharap, melainkan menyadari bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang, apa yang kita inginkan justru bisa mencelakakan diri kita sendiri. Doa yang tertunda sering membuat kita gelisah. Kita merasa doa itu tidak didengar, padahal doa itu sedang Allah jaga.
sedang Allah simpan untuk waktu yang lebih tepat. Bukankah kita sering menuntut jawaban cepat dari Allah? Seolah-olah kita lebih tahu kapan waktu terbaik untuk dikabulkan, padahal Allah, sang pemilik waktu, selalu tahu kapan yang paling sesuai. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, "Jika doa-doamu lambat terkabul, jangan kau putus asa, karena penundaan itu bisa jadi cara Allah untuk memberi lebih daripada yang kau minta." Kutipan ini mengajarkan kita untuk melihat doa tertunda sebagai bentuk kasih sayang, bukan penolakan. Doa tertunda bukan berarti doa itu sia-sia. Justru ia sedang dipelihara Allah dengan cara yang tak kita mengerti. Seperti benih yang butuh waktu lama untuk tumbuh menjadi pohon rindang, doa juga butuh waktu untuk tumbuh menjadi jawaban yang indah. Maka, sahabat, belajarlah menerima bahwa tidak semua doa harus langsung terkabul. Karena terkabulnya doa bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketepatan. Penerimaan juga mengajarkan kita untuk tenang dalam gelap. Hidup kadang terasa seperti malam panjang tanpa cahaya. Tapi siapa bilang malam itu sia-sia? Justru dalam gelap kita belajar mengasah kepekaan hati. Kita belajar mendengar suara doa yang paling jujur, yang keluar dari hati yang benar-benar merindukan Allah. Rahasia Allah kadang tersembunyi dalam kegelapan itu. Apa yang tampak seperti kebuntuan bisa jadi adalah pintu yang Allah tutup agar kita tidak salah jalan. Apa yang terasa seperti keterlambatan bisa jadi adalah jeda yang Allah berikan agar hati kita lebih siap menerima. Dan sahabat, bukankah indah jika kita belajar menikmati misteri itu? Tidak semua hal harus kita mengerti. Kadang, justru dalam ketidakmengertian itulah iman tumbuh paling kuat. Penerimaan adalah seni meletakkan hati di tangan Allah, tanpa syarat, tanpa keluhan, hanya percaya bahwa apapun yang Allah simpan, pasti lebih indah daripada apa yang kita minta. Maka, saat doa terasa lama, saat hidup terasa gelap, jangan gelisah. Belajarlah menerima, karena mungkin disitulah Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Cahaya yang menuntun pulang. Hidup kadang terasa seperti perjalanan jauh di padang pasir. Kita melangkah, namun tak selalu tahu kemana arah kaki membawa. Kadang ada fata morgana yang menipu pandangan, seolah itu oase, padahal hanya bayangan kosong. Begitu pula dunia ini, tak semua yang berkilau adalah cahaya sejati. Di tengah gelap dan letih perjalanan, kita sering bertanya, "Di mana Allah? Mengapa jalan ini begitu sunyi?" Padahal Allah selalu ada, hanya saja hati kita yang terlalu bising oleh dunia hingga tak mampu mendengar bisikannya. Pernahkah kita merasa doa sudah terlalu sering dipanjatkan, namun belum juga datang jawaban? Di saat itu, Allah sesungguhnya sedang mengajarkan seni menunggu. Bukan menunggu jawaban, melainkan menunggu hati kita siap menerima jawaban yang lebih indah dari perkiraan. Sahabat, pulang kepada Allah bukan hanya berarti kembali setelah kematian. Pulang adalah keadaan hati saat kita menyerahkan segala resah, segala tanya, segala luka kepadanya. Pulang adalah ketika hati menemukan rumahnya, yakni ketenangan dalam zikir dan keyakinan. Disinilah kita memahami bahwa cahaya Allah bukan hanya datang saat hidup terasa terang. Justru, cahaya itu sering paling nyata ketika kita berada dalam kegelapan. Ia adalah pelita yang membuat langkah kecil kita tetap berarti. Kegelapan hidup memang menakutkan, namun, bukankah tanpa gelap, cahaya tak pernah kita sadari? Maka, jangan sesali kegelapan, karena di sanalah Allah menunjukkan betapa kuatnya sinar kasih-Nya. Kutipan dari Jalaluddin Rumi, "Cahaya Allah selalu hadir, tapi ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang rela kosong dari selainnya." Betapa dalam kalimat ini, artinya, hati yang penuh ambisi, penuh keluh kesah, dan penuh keterikatan pada dunia akan sulit melihat cahaya Allah. Cahaya itu bukan padam, tapi tertutup oleh tirai keinginan kita sendiri. Bayangkan hati kita seperti sebuah ruangan. Jika ia dipenuhi dengan perabot dunia, maka cahaya yang masuk hanya menjadi bayangan samar. Namun bila ruangan itu kosong, bersih, dan lapang, cahaya akan memenuhi setiap sudut. Begitulah hati, ia hanya mampu menerima cahaya Allah
saat rela mengosongkan diri dari selainnya. Maka sahabat, jangan takut kehilangan apa yang membuatmu jauh dari Allah. Karena setiap kehilangan bisa jadi adalah cara Allah mengosongkan hatimu agar cahayanya dapat masuk dengan sempurna. Seringkali kita menangis karena merasa dijauhkan dari sesuatu yang kita cinta. Tapi siapa tahu, air mata itu adalah sapu tangan dari Allah untuk membersihkan hatimu dari debu dunia, agar engkau bisa melihat cahayanya lebih jelas. Pulang bukanlah perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Bukan hanya soal meninggalkan dunia, tapi bagaimana hati kita berani berkata, "Ya Allah, Engkaulah rumahku, Engkaulah tujuan terakhirku." Betapa banyak orang yang tampak memiliki segalanya, harta, jabatan, bahkan cinta manusia. Namun tanpa cahaya Allah, semua itu terasa kosong. Sebaliknya, ada orang yang sederhana, hidupnya tidak banyak harta, tapi wajahnya tenang, karena hatinya penuh cahaya. Sahabat, cahaya Allah itu bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah rasa yang menenangkan, keyakinan yang meneguhkan, dan jalan pulang yang selalu terbuka. Cahaya itu tidak bisa dibeli, hanya bisa ditemukan oleh hati yang mau tunduk. Maka, ketika hidup terasa gelap, jangan sibuk mencari pintu keluar di dunia. Carilah cahaya yang datang dari Allah, karena hanya cahaya itu yang akan menuntun kita pulang. Dan pada akhirnya, pulang kepada Allah adalah satu-satunya perjalanan yang tak pernah menyesatkan. Karena ketika dunia menutup semua pintu, cahaya Allah selalu menjadi pintu yang tidak pernah terkunci. Hikmah menerima takdir dan meyakini janji Allah. Ada saatnya kita bertanya lirih, mengapa hidupku begini? Mengapa doa yang kupanjatkan bertahun-tahun tidak kunjung terjawab? Pertanyaan itu wajar, manusiawi, dan sering hadir di tengah malam ketika hati rapuh. Namun sahabat, bukankah setiap jalan hidup adalah takdir yang Allah tuliskan? Takdir yang tidak pernah salah alamat, meski kadang terasa berat di pundak kita. Setiap detik hidup adalah bagian dari skenarionya yang lebih luas dari apa yang mata bisa lihat. Menerima takdir bukan berarti berhenti berusaha, melainkan memahami bahwa usaha kita hanyalah bagian dari kehendak Allah. Kita menanam, Allah yang menumbuhkan. Kita berdoa, Allah yang memilih kapan dan bagaimana doa itu dijawab. Sahabat, mungkin engkau pernah kecewa karena merasa doa tidak terkabul. Tapi siapa tahu, Allah menahan doa itu karena Dia ingin memberi yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih menyelamatkanmu di masa depan. Pernahkah engkau merasa ditolak oleh dunia, tapi justru menemukan pintu lain yang tak pernah kau sangka? Itulah cara Allah membisikkan, jalanku bukan jalanmu, tapi pasti lebih baik untukmu. Kutipan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Ridalah kepada Allah dalam segala ketentuannya, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya meskipun tidak memiliki apa-apa." Kalimat ini bukan sekadar nasihat, melainkan obat bagi hati yang gundah. Kekayaan sejati bukan pada harta, melainkan pada hati yang ridha, hati yang percaya bahwa janji Allah tidak akan pernah mengecewakan. Bayangkan sahabat, betapa indahnya hidup jika hati kita benar-benar ridha. Kita tidak lagi sibuk mengukur hidup dengan harta, jabatan, atau penghargaan manusia. Kita hanya mengukur hidup dengan seberapa dekat kita dengan Allah. Kadang Allah menunda jawaban doa agar kita tidak sombong. Kadang Allah menahan rezeki agar kita lebih banyak berdoa. Kadang Allah mengizinkan luka agar hati kita tidak melekat pada dunia. Semua itu adalah tanda cinta, meski sering kita salah artikan sebagai siksa. Sahabat, janji Allah itu pasti. Jika kita bersabar, Allah janjikan pahala tanpa batas. Jika kita bersyukur, Allah janjikan tambahan nikmat. Jika kita berdoa, Allah janjikan akan mendengar, meski jawabannya datang dalam bentuk yang berbeda. Betapa sering kita hanya ingin hasil, padahal Allah ingin kita menikmati proses. Proses bersabar, proses belajar ikhlas, proses memperbaiki hati. Karena di sanalah nilai hidup yang sebenarnya. Menerima takdir berarti percaya bahwa setiap garis hidup sudah diatur dengan kasih sayang. Allah tidak menciptakan satu luka pun tanpa hikmah, dan tidak menuliskan satu air mata pun tanpa tujuan. Coba renungkan sahabat, jika semua doa langsung terkabul, mungkin kita akan cepat lalai. Jika semua jalan hidup lurus tanpa hambatan, mungkin kita akan cepat lupa kepada Allah.
Justru dalam liku-liku hidup kita belajar makna bergantung hanya kepadanya. Takdir bukan penjara, melainkan peta. Peta yang membawa kita ke tujuan akhir, kembali kepada Allah. Meski jalannya berliku, meski kadang kita tersesat, cahaya Allah selalu ada untuk menuntun pulang. Maka, jangan lagi takut dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Janji Allah selalu lebih besar dari rasa takutmu. Percayalah bahwa setiap takdir adalah pintu menuju rahmat-Nya, meski engkau belum bisa melihatnya sekarang. Sahabat, marilah kita belajar ridha, belajar berkata dalam hati, "Ya Allah, apapun yang Kau pilih untukku, aku percaya itu yang terbaik." Sebab ketika hati sudah ridha, dunia tak lagi mampu melukai. Hidup ini memang penuh pertanyaan, sahabat. Ada yang tak pernah terjawab, ada doa yang tertunda, ada jalan yang terasa gelap. Tapi pada akhirnya, semua pertanyaan itu bukan untuk dijawab dunia, melainkan untuk menuntun kita pulang kepada Allah. Luka, kehilangan, dan kesedihan hanyalah jalan sunyi yang Allah bentangkan agar kita belajar menemukan cahayanya. Seperti malam yang panjang, pada akhirnya akan berakhir dengan fajar. Begitu pula luka, pada akhirnya akan berakhir dengan pelukan Allah. Sahabat, perjalanan kita bukan sekadar mencari kebahagiaan di dunia. Perjalanan kita adalah mencari rumah sejati, rumah yang bukan dari bata dan semen, tapi dari ketenangan iman dan ridha Allah. Cahaya Allah adalah penuntun kita, bukan hanya saat hidup terang, tapi justru saat hidup gelap. Ketika dunia memalingkan wajahnya, Allah tetap menatap kita dengan kasih yang tak pernah putus. Kutipan dari Ibnu Athailah As-Sakandari. Tidak ada yang lebih dekat kepadamu selain Allah, namun tidak ada yang lebih jauh dari hatimu selain Dia. Kalimat ini menusuk, artinya Allah selalu ada, begitu dekat dengan kita, namun hati kita sering sibuk dengan dunia hingga terasa jauh darinya. Renungkan, sahabat, sejauh apapun kita merasa tersesat, sejauh apapun kita merasa terbuang, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Justru hati kita yang lupa untuk kembali, maka pulanglah. Pulang bukan menunggu kematian, tapi pulang adalah saat hati berani berserah. Pulang adalah saat air mata berubah menjadi doa, dan doa berubah menjadi cahaya. Hidup ini bukan tentang berapa banyak jawaban yang kita dapat, tapi tentang berapa besar iman yang kita tanam. Karena imanlah yang membuat kita kuat meski pertanyaan hidup tak kunjung usai. Allah adalah cahaya di tengah gelap, penopang di tengah jatuh, dan jawaban yang tidak pernah mengecewakan. Dialah rumah yang selalu terbuka, meski kita sering lupa jalan pulang. Sahabat, jangan biarkan dunia membuatmu merasa asing dengan Tuhanmu. Karena sebesar apapun kesibukan dan luka, ada satu hal yang selalu pasti. Allah menunggu kita kembali. Percayalah, setiap luka yang kau terima adalah bagian dari pelukan Allah. Setiap doa yang tertunda adalah janji Allah. Setiap jalan gelap adalah panggilan Allah agar engkau mencari cahayanya. Dan ketika saat itu tiba, ketika hatimu benar-benar pulang, engkau akan tahu bahwa semua rasa sakit tidak sia-sia. Karena setiap luka adalah anak tangga menujunya. Sahabat, jangan lagi takut dengan perjalanan ini. Kita semua sedang menuju rumah yang sama, rumah yang Allah siapkan dengan cinta dan rahmat-Nya. Maka berjalanlah dengan tenang, terimalah takdir dengan ikhlas, dan teruslah mencari cahaya. Karena pulang bukan sekadar akhir, tapi perjalanan hati yang terus-menerus menuju Allah. Dan pada akhirnya, hanya satu kalimat yang menenangkan hati, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai tujuan, dan cukuplah Allah sebagai rumah yang abadi. Sahabat, setelah kita berjalan bersama dalam perenungan ini, mari kita diam sejenak. Letakkan segala resah di hati, lepaskan segala penat di pundak, dan izinkan jiwa kita kembali tenang dalam dekapan doa. Karena doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang pulang. Pulang ke hadapan Allah, pulang ke cahaya yang tak pernah padam. Maka mari kita tundukkan kepala, kita hadirkan hati, dan kita panjatkan doa dengan penuh harap dan cinta. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui luka,
yang tersembunyi di hati kami. Engkau yang maha mendengar doa yang tak terucap oleh lisan kami. Malam ini, kami kembali mengetuk pintu-Mu, bukan dengan kesempurnaan, melainkan dengan kerendahan hati. Ya Allah, jika langkah kami tersesat, tunjukkanlah cahaya yang menuntun pulang. Jika hati kami gelap oleh dosa, pancarkanlah nur-Mu agar kami tidak tenggelam. Jika doa kami tertunda, kuatkanlah sabar kami hingga janji indah-Mu tiba. Ya Allah, jadikanlah luka kami sebagai jalan menuju ridha-Mu. Jadikanlah tangisan kami sebagai penghapus dosa kami. Dan jadikanlah setiap perjalanan hidup kami sebagai tangga untuk semakin dekat kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami terikat pada dunia hingga lupa jalan pulang. Dekaplah kami dengan kasih-Mu, ampunilah segala khilaf kami, dan tutupkan hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha, wa khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menemani perjalanan renungan ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya kecil di hati kita, pengingat bahwa Allah selalu dekat dan tak pernah meninggalkan kita. Terima kasih pula atas doa, perhatian, dan kebersamaan-Mu. Semoga Allah selalu menjaga langkah-Mu, melapangkan rezeki-Mu, menenangkan hati-Mu, serta menuntun-Mu pulang dengan cahayanya. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.